Anak-anak, pasti kalian sering membantu ibu memasak di rumah ya. Coba kalian amati, kenapa ya minyak yang dipanaskan di atas wajan, kemudian dinyalakan kompor, lama-kelamaan akan muncul gelembung-gelembung tanda sudah panas? Kenapa ya minyak tersebut bisa panas? Yuk kita pelajari bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Eka. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video berikutnya. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang suhu dan kalor. Tentu saja suhu dan kalor ini berbeda ya. Kita ingat-ingat kembali, suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, suhu ini bisa diukur menggunakan sebuah alat yang bernama apa? Masih ingat? Iya, betul sekali. Suhu ini dapat diukur dengan menggunakan sebuah alat yang bernama termometer. Nah, sedangkan kalor atau sebutan lainnya adalah panas, yaitu merupakan salah satu bentuk energi yang bisa berpindah karena perbedaan suhu, yaitu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi atau yang panas, kemudian ke benda yang bersuhu rendah atau dingin. Anak-anak, ngomong-ngomong, kalor juga memiliki fungsi loh. Apa saja fungsi kalor? Yang pertama adalah menaikkan atau menurunkan suhu suatu zat. Benda yang melepaskan kalor itu kalornya maka akan berkurang, sehingga bendanya akan menjadi dingin. Jika bendanya menjadi dingin itu artinya suhunya pasti akan turun. Sedangkan apabila benda menerima kalor, otomatis kalornya akan bertambah karena dia menerima. Nah, akibatnya bendanya akan menjadi panas sehingga suhunya akan naik. Nah, fungsi kalor yang kedua adalah mengubah wujud zat, yaitu bisa mencair, bisa menguap, bisa membeku, mengembun, menyublim, dan juga mengkristal ketika mencapai suhu tertentu. Nah, perubahan wujud benda ini ada 6 macam anak-anak. Yang pertama adalah mencair. Nah, mencair ini seringkali kalian temukan pada es batu atau es krim, di mana benda berubah wujudnya dari padat menjadi cair karena terkena panas. Yang selanjutnya adalah membeku. Nah, kalau membeku ini adalah perubahan wujud benda dari cair ke padat. Contoh peristiwanya yaitu ketika kalian membuat es batu ya. Awalnya cair, kemudian diletakkan di dalam freezer, hingga akhirnya air tersebut menjadi es batu. Yang selanjutnya adalah menguap. Nah, kalau menguap ini adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Seringkali kalian temui pada peristiwa merebus air. Ketika merebus air dan mendidih, lama-kelamaan akan muncul uap-uap air ya anak-anak. Nah, air yang mendidih tadi sebagian akan menguap karena suhunya sudah melebihi dari 100 derajat Celcius. Perubahan wujud yang selanjutnya adalah mengembun. Nah, mengembun ini adalah perubahan wujud benda dari wujud gas menjadi cair. Seringkali bisa kalian temukan pada daun-daun atau rerumputan yang basah di pagi hari. Kemudian menyublim. Menyublim ini adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Seringkali kita temui pada kapur barus. Kapur barus atau kamper. Nah, itu lama-kelamaan apabila didiamkan di dalam lemari, dia akan mengecil. Ya, akan mengecil. Awalnya padat, kemudian akan lama-lama mengecil karena dia berubah menjadi gas. Yang selanjutnya adalah mengkristal. Nah, mengkristal ini adalah kebalikan dari menyublim, yaitu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Nah, contoh pembuatannya
Contoh kegiatannya adalah pada pembuatan es kering. Anak-anak, ada beberapa jenis benda yang dikelompokkan berdasarkan kemampuannya menghantarkan kalor atau panas. Nah, benda ini dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu konduktor dan isolator. Apa ya konduktor itu? Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan kalor atau menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator adalah kebalikan dari konduktor, yaitu benda yang tidak dapat menghantarkan kalor dengan baik, atau istilah lainnya adalah benda yang menghambat kalor. Apa saja contoh dari konduktor? Contoh konduktor adalah berbagai jenis logam seperti besi, emas, aluminium, dan juga tembaga. Sedangkan isolator contohnya adalah kayu, kain, plastik, kertas, dan juga karet. Anak-anak, panas dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama adalah konduksi, yang kedua adalah konveksi, dan yang ketiga adalah radiasi. Kita bahas satu persatu ya, dimulai dari konduksi. Nah, konduksi ini memiliki nama lain yaitu hantaran. Nah, apa sih konduksi itu? Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Nah, jadi pada konduksi ini yang berpindah hanya panas atau kalornya saja, sedangkan zat perantaranya tidak ikut berpindah. Nah, konduksi ini terjadi pada benda atau zat padat. Nah, bagaimana contoh peristiwa konduksi dalam sehari-hari? Yang pertama adalah ketika tangan kalian memegang sendok yang berisi kopi panas. Pernah ya anak-anak di rumah ketika mengaduk kopi atau teh panas, padahal yang masuk ke dalam teh panasnya hanya ujung sendoknya. Tapi lama-kelamaan panasnya akan merembet ke ujung sendok lainnya yang kalian pegang. Sehingga ujung sendok yang satunya yang kalian pegang akan ikut terasa panas, bukan? Nah, itu adalah salah satu contoh perpindahan panas secara konduksi. Nah, peristiwa perpindahan panas secara konduksi yang selanjutnya adalah knalpot pada sepeda motor yang lama-kelamaan akan menjadi panas setelah mesin dipanaskan. Yang selanjutnya adalah tutup panci akan terasa panas juga saat sedang dipanaskan. Yang peristiwa yang keempat, contohnya adalah pinggiran wajan yang akan ikut terasa panas saat wajan bagian tengahnya dipanaskan dengan api kompor. Nah, padahal yang dipanaskan hanya bagian tengah bawah ya anak-anak, tapi panasnya bisa menyebar ke seluruh bagian wajan. Peristiwa yang selanjutnya adalah memanaskan mentega. Nah, mentega ini akhirnya akan mencair apabila seluruh permukaan wajan sudah terasa panas. Peristiwa konduksi yang selanjutnya adalah logam pegangan kembang api akan ikut panas saat kembang api menyala. Anak-anak, sekarang kita ke konveksi ya. Nah, konveksi ini nama lainnya adalah aliran. Konveksi ini yaitu perpindahan kalor melalui zat perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah. Jadi, panasnya ikut berpindah, zat perantaranya juga ikut berpindah. Nah, konveksi ini terjadi pada benda atau zat cair dan gas. Nah, bagaimana contoh peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah ketika kalian merebus air. Nah, gerakan naik turunnya air ketika mendidih itu yang dinamakan dengan konveksi, di mana air yang dipanaskan di dalam panci akan terlihat seperti diaduk, ya kan anak-anak? Seperti blukutuk. Nah, seperti ada gelembung-gelembung air yang naik turun lagi. Nah, air yang naik itu karena suhu di dalamnya sudah panas. Ketika suhu di bawah sudah panas, maka airnya akan naik. Sedangkan bagian yang atasnya masih dingin, sehingga dia akan turun bergantian. Yang naik akan, yang di bawah akan naik, yang di atas akan turun. Peristiwa konveksi yang selanjutnya adalah terjadinya angin darat dan angin laut.
Yang selanjutnya adalah sirkulasi udara yang mengalir melalui jendela atau ventilasi udara di rumah-rumah karena adanya partikel udara panas. Yang berikutnya yaitu penggunaan cerobong asap pada pabrik-pabrik. Nah, sekarang kita ke radiasi. Radiasi ini memiliki nama lain yaitu pancaran. Di mana pengertian dari radiasi ini adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Nah, contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari adalah tubuh kita akan terasa hangat ketika dekat dengan api unggun. Ya, kemudian contoh yang selanjutnya adalah panas matahari yang terasa sampai ke permukaan bumi. Nah, panas matahari ini dimanfaatkan untuk menghangatkan badan kita, kemudian untuk menjemur pakaian. Nah, yang selanjutnya adalah menghangatkan telur ayam atau telur bebek di bawah cahaya lampu, di mana panas yang diterima dari lampu langsung diterima oleh telur tanpa melalui media apapun, tanpa melalui benda padat ataupun benda cair. Anak-anak, sekarang coba kalian buka buku paket halaman 73-74 ya. Coba kalian baca bacaan berjudul Perpindahan Kalor Secara Konduksi. Namun sebelumnya akan Bu Eka jelaskan dulu, karena di bacaan ini kita akan belajar membuat kesimpulan dari teks media cetak. Anak-anak, untuk membuat kesimpulan bisa kita lakukan dengan menerapkan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari informasi dari teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Jadi, kita mengambil poin-poin penting dari setiap paragraf. Nah, setelah itu langkah yang kedua adalah perhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan. Nah, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan PUEBI. PUEBI itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Anak-anak, coba sekarang videonya ini kalian pause dulu ya. Bu Eka beri waktu 5 menit untuk membaca bacaan yang tadi. Baik anak-anak, sudah dibaca ya? Sudah 5 menit. Sekarang coba sambil menyimak video ini, kalian juga simak buku paket kalian ya. Kita berusaha, kita mencoba mencari informasi atau poin-poin penting yang terdapat pada paragraf pertama. Tadi sudah dibaca ya paragraf pertama. Tentu anak-anak sudah tahu ya apa informasi yang terdapat pada paragraf pertama. Iya, kita catat ya apa saja informasi penting dalam paragraf pertama. Yang pertama adalah perpindahan kalor secara konduksi, disebut juga dengan perpindahan kalor secara hantaran. Itu poin penting yang pertama. Kemudian poin penting yang kedua adalah pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Ya, itu poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga, poin penting yang ketiga yaitu umumnya perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada benda padat. Nah, dari paragraf pertama kita memperoleh dan mencatat ada 3 informasi penting. Nah, sekarang coba kita mencari informasi penting pada paragraf yang kedua ya. Nah, informasi penting yang pertama pada paragraf kedua adalah peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet ya. Informasi penting yang kedua yaitu ketika memindahkan buku, hanya buku saja yang berpindah. Sedangkan teman-teman yang memindahkan buku tidak ikut berpindah ya. Coba sambil kalian lihat gambarnya ya, gambar di samping ini. Nah, di situ adalah memindahkan buku secara estafet. Nah, buku ini diumpamakan sebagai kalor atau panas ya. Sedangkan teman-teman yang berjajar secara estafet ini adalah media benda padat. Coba kalian bayangkan dengan sendok yang diaduk di teh panas tadi.
Kalornya pertama ada di ujung sendok yang berada di dalam gelas, kemudian akan merambat ke atas. Nah, itu maksudnya ya. Yang ketiga, informasi penting yang ketiga yaitu pada peristiwa konduksi hanya kalor yang berpindah, sedangkan zat perantaranya tetap tidak ikut berpindah. Sekarang kita ke paragraf yang ketiga. Informasi penting yang pertama adalah saat membuat teh dan sebagian sendok masuk ke dalam teh panas, maka salah satu ujung sendok akan terasa panas. Informasi penting yang kedua yaitu perpindahan kalor secara konduksi akan berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Informasi penting dari paragraf yang keempat adalah peristiwa konduksi dapat dijumpai pada saat memasak, yaitu ketika menggoreng, ujung spatula atau ujung sotel itu akan terasa panas walaupun ujung lainnya tidak bersentuhan dengan panas. Sekarang kita ke paragraf yang kelima ya. Di paragraf kelima ini kita mendapatkan dua informasi penting. Yang pertama yaitu setrika listrik menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi. Nah, informasi yang kedua yaitu panas dari elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Nah, kita sudah mencatat apa saja poin-poin penting yang terdapat pada paragraf 1 sampai paragraf kelima. Sekarang kita belajar membuat kesimpulan berdasarkan pernyataan yang ada. Coba kita amati contoh berikut ini ya. Anak-anak, ini adalah kesimpulan dari paragraf pertama. Nah, tadi di paragraf pertama ada 3 pernyataan ya, atau 3 poin penting ya. Nah, untuk membuat kesimpulan, kita gabungkan ketiga poin penting atau informasi penting tadi menjadi satu kalimat. Nah, dari ketiga informasi penting tadi bisa kita buat kesimpulan seperti ini. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, di mana yang berpindah hanya kalornya saja dan terjadi pada zat padat. Anak-anak, paragraf kedua tadi juga terdapat 3 informasi penting ya. Nah, kita rangkum 3 informasi penting ini menjadi satu kalimat. Bagaimana kesimpulannya dari paragraf 2 ini? Peristiwa konduksi diumpamakan dengan kegiatan memindah buku secara estafet, di mana hanya buku atau kalor saja yang berpindah, sedangkan teman-teman atau zat perantaranya tetap berada di tempat. Sekarang kita ke paragraf yang ketiga. Nah, di paragraf ketiga ini terdapat 2 informasi penting. Kita rangkum jadi satu, kita singkat jadi satu, gabungkan jadi satu, sehingga kesimpulannya berbunyi, salah satu ujung sendok akan terasa panas sebagian ketika sendok masuk ke dalam teh panas, karena kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju ke benda yang suhunya lebih rendah. Anak-anak, sekarang kita mencari kesimpulan di paragraf yang kelima ya. Kesimpulannya terdiri dari 2 pernyataan yang digabung menjadi satu, sehingga kesimpulannya berbunyi, setrika listrik menggunakan prinsip perpindahan panas secara konduksi, di mana elemen akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada. Nah, anak-anak, jangan lupa dikerjakan tugas dari gurumu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.